Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Ibu Widya. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana Bu Ana? Alhamdulillah bisa ada waktunya hari ini jadinya ya. Iya, terima kasih Bu Widya. Alhamdulillah sehat Ibu Widya. Ibu Widya gimana? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Nah, jadi kemarin kan Bu Widya nelpon Bu Yona nih. Nanya waktu ada waktu nggak Bu? Ada waktu nggak Bu? Kayaknya penting sekali ya ini Bu Widya. Kira-kira apa sih yang terasa di dalam hati atau pikiran Bu Widya yang mengganggu nih? Oke Bu Ana, terima kasih atas waktunya yang dalam sibuknya masih disempatin untuk meluangkan waktu mendengarin curhat dari saya Bu Ana. Ini Bu Ana terkait kita kan sedang dalam kegiatan CGP nih Bu Ana. Jadi selama kegiatan ini kan kami ada beberapa orang di sekolah itu yang CGP, ada kebetulan 6 orang. Jadi selama kegiatan ini kami sering berdiskusi sesama teman CGP ini. Nah, jadi banyak hal yang setiap kita dapat di kegiatan recall kita, kami selalu sering diskusi kalau ada hal yang kurang kami pahami atau kami untuk mengembangkan pemahaman kami sering diskusi. Nah, saat kami diskusi ini ada beberapa teman yang ketika kami saling bercerita kayaknya apa yang kami saling ceritakan ini kayaknya kurang sependapat dengan pendapat beberapa orang teman kami yang di sekolah ini. Jadi contohnya begini Bu Ana, kita kan sedang mempelajari bagaimana pendidikan, bagaimana kurikulum merdeka ini menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, sepertinya dia tuh mendengar istilah berpihak pada murid ini, sepertinya dia mengatakan bahwa ini sudah beda arahnya dengan pola pendidikan yang ada dalam pemahaman dia. Jadi sehingga apa yang sering didiskusikan itu seperti hal yang menjadi kurang nyaman jadinya didengar, jadinya ketika kita sementara di kurikulum merdeka ini memang banyak itu tuh arahannya dan memang targetnya memang kepada pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, itu yang kadang yang mengganjal di hati saya, gimana ya untuk bisa mengembangkan pemahaman, untuk mengembangkan dengan teman-teman, sementara ada teman yang kurang senang dengan apa yang sedang kami laksanakan ini. Nah, Bu Ona yang mengganjal di pikiran saya beberapa waktu ini. Oh, berarti teman Bu Widya beranggapan negatif berarti ya Bu ya terhadap pendidikan CGP ini. Iya, kira-kira beranggapan negatif mungkin dalam tanda petik ya Bu Ona, mungkin kurang sependapat dengan pemahaman dia. Nah, jadi kan itu yang mengganjal di pikiran Ibu Widya. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari Ibu Widya ini bercerita masalah Ibu Widya? Jadi harapannya Ibu Widya ini seperti apa nantinya? Harapan saya sih nggak terlalu banyak ya Bu. Kita ini kan seorang pendidik. Dia dan teman-teman itu kan seorang pendidik. Kalau menurut saya seorang pendidik itu kan bukan hanya mengajar tapi juga belajar. Nah, proses kita memahami tentang hal yang baru itu kan proses belajar. Nah, menurut saya sebagai seorang guru gitu kan, ketika ada hal-hal yang baru
yang mungkin tidak sependapat dengan pikiran teman saya, seharusnya janganlah itu tuh dijadikan hal yang mengemukakan egonya sehingga dia menganggap itu tuh adalah hal yang keliru. Jadi itu kira-kira bagaimana supaya saya bisa merasa nyaman saat dalam kegiatan ini, dan bagaimana supaya teman tidak merasa seperti ingin mengemukakan egonya juga di saat kami sedang memahami hal yang baru menurut kami itu, Bu Ona. Iya, berarti jangan apa ya, beradu pendapat yang sehingga menimbulkan konflik nanti ya Bu Widya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya menurut Ibu Widya, guru itu sebenarnya seperti apa seharusnya? Iya. Guru itu seperti yang tadi menurut saya, guru itu adalah seseorang yang mau belajar dan seseorang yang mau menggali kembali ketika ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan persepsinya, mau mencari tahu dan tidak mengedepankan egonya, walaupun mungkin itu yang dia dapat adalah memang adalah sesuatu pemahaman atau sesuatu permen juga yang sudah ada. Tapi ketika ada sesuatu yang baru, janganlah hendaknya kita menganggap sesuatu itu salah duluan gitu kan. Mungkin dalam konsepsi bahasa yang dia pahami, pendidikan yang berpihak menghamba kepada murid, dia mengatakan seperti itu sesuatu yang murtad dari seorang pendidik. Nah, itu yang kira-kira yang menurut saya itu, Bu Ana. Nah, seperti yang Ibu Widya katakan, guru itu idealnya seperti apa? Seperti yang Bu Widya katakan, kalau kita kasih skor nih dari 1 sampai 10, 10 itu adalah guru yang sangat ideal, yang memang sempurna sebagaimana seorang guru sebenarnya. Jadi yang saya tanyakan, kondisi dari beberapa guru di sekolah Ibu Widya termasuk ke nomor berapa ini Bu Widya? Kalau kita mau kategorikan ke angka 1 sampai 10 kayaknya di angka 5 deh, Bu. Angka 5. Nah, berarti ada 5 yang perlu untuk ditingkatkan ya, seperti itu ya Bu Widya. Iya, benar. Nah, kira-kira apa sih ide Bu Widya nih? Ide supaya guru di sekolah Bu Widya memiliki persepsi yang bagus dan positif terhadap CGP ini. Kalau menurut saya, Bu, mungkin kita kan punya atasan ya, Bu ya. Kayaknya kita menyampaikan kepada pimpinan kita atau pemangku kepentingan kita, kepala sekolah, Bu Ana. Jadi terkait misalnya ada hal yang perlu kita diseminasikan atau kita bagi kepada teman kita yang lain, supaya hal ini menjadi pembelajaran baru, menjadi ilmu baru bagi kita masing-masing. Mungkin kita bisa sampaikan agar teman-teman yang belum mendapatkan ilmu terkait ini, biar tidak memahami separuh-separuh dari teman kita yang kurang baiknya, mungkin kita adakan diseminasi atau penimbasan hal baik kepada teman-teman, agar teman-teman itu tidak memahaminya sebagai sesuatu yang separuh-separuh pemahamannya. Jadi ketika ada penyampaian pendidikan menghamba kepada murid, dia tidak memahaminya hanya sebatas menghambanya, dia tidak memahami secara keseluruhannya. Nah, jadi menurut saya kalau sudah disampaikan kepada pimpinan, mungkin nanti bisa menyampaikannya, penguatannya ketika ada di forum atau di saat rapat. Nah, mungkin itu kira-kira Bu Anu. Nah, kira-kira apa sih tadi kan sudah Ibu Widya katakan ide-ide yang kreatifnya. Nah, rencana utamanya apa? Rencana utamanya kan kita ada ini ya, Bu ya. Kita di kegiatan CGP ini ada aksi nyata dan ada demonstrasi. Nah, rencana saya biar kegiatan ini bisa berjalan, biar semua teman mungkin bisa saling memahami. Mungkin di saat kita berkolaborasi dengan teman pada saat demonstrasi atau pada saat aksi nyata, Bu Ona. Jadi kami ada berenam,
Jadi mungkin nanti bisa masing-masing kami berenam nih mungkin kami bentuk kombel-kombel atau kolaborasi. Nah, nanti mungkin pada saat saya dengan teman-teman mungkin ada kita 50 orang dulu di sekolah. Mhm. Pada saat ada aksi nyata mungkin saya akan mengundang atau mengumpulkan beberapa teman sekitar 10 orang. Nah, teman kami yang 5 orang lagi mungkin bisa juga mengumpulkan teman yang 10 orang lagi. Nah, di saat itu mungkin kami bisa menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait apa yang kami dapatkan dan bisa Ya. kami berikan pada pemahaman terkait pendidikan yang menghamba kepada murid ini. Iya, bagus sekali ya rencana utama. Berarti menyelipkan atau, pas aksi nyata dan mengikutsertakan, majelis-majelis guru yang ada di sekolah Ibu Widya. Nah, Iya. kira-kira Ibu Widya, strategi jitu yang akan Ibu Widya gunakan untuk, menjalankan, rencana utama ini apa? Supaya kan ada nih guru kadang-kadang yang nggak mau untuk diajak gitu, ada juga kan yang katanya sibuk atau gimana. Terus apa tips jitu, strategi yang ampuh gitu, agar, guru-guru di sekolah Ibu Widya mau untuk mengikuti kegiatan ini? Kalau strategi gitu Bu Ana, menurut saya soalnya kami melihat budaya di sekolah kami ini ketika ada hal yang sudah disampaikan oleh pimpinan sekolah ketika ikuti kegiatan seperti ini, kolaborasi begini, biasanya teman-teman itu dengan sendirinya akan meluangkan waktu, apalagi nanti kan rencananya kita mau mengadakan demonstrasi kontekstual terkait coaching nih Bu. Jadi kebetulan kita sudah dalam kondisi sedang mengawas ujian. Nah nanti mungkin saya rasa halangan dari teman mungkin saya akan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan kumpulkan teman 10 orang. Nah nanti saya akan melihat jadwal teman-teman yang tidak mengawas saat itu, saya mungkin akan memberitahu kepada pimpinan jadwal teman-teman ini hari ini Bu. Jadi mungkin kami akan melaksanakan diseminasi pada saat itu. Nah, saya rasa teman-teman bersedia Bu kalau sudah ada penguatan dari pimpinan sekolah gitu Bu. Ya bagus sekali ya strategi dari Ibu Widya, yaitu melibatkan kepala sekolah, yang mana biasanya kalau kepala sekolah bilang A, pasti guru-gurunya juga akan ikut ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu Widya dengan, Ibu Widya sudah merencanakan yang tadi, dan juga strateginya sudah dibentuk, kira-kira ada gangguan nggak? Atau ada hambatan yang akan terjadi nggak? Gangguannya sih rasanya nggak ada Bu Yona, soalnya kegiatan ini karena sudah disampaikan kepada pimpinan sekolah dan sudah diatur jadwalnya, biasanya teman-teman bersedia saja. Namun kan terkait yang namanya kita bersama ya Bu Yona, kalau ada 1 atau 2 orang yang punya halangan, mungkin itu tidak akan menjadi hambatan utama ketika kita ingin memberikan atau melaksanakan suatu kegiatan yang positif. Menurut saya begitu Bu Ana. Iya, mudah-mudahan kegiatan Ibu Widya tidak ada hambatan dan lancar ya Bu Widya. Nah, kapan nih dijalankan nih Bu Widya? Soalnya rencana utamanya sangat bagus sekali. Sayang sekali ya kalau tidak dijalankan. Kira-kira kapan Ibu Widya menjalankannya? Kan kita untuk kegiatan kebetulan di CGP Bu, tugas demonstrasi kita kan due date-nya tanggal 4. Nah, ini kan kegiatannya untuk coaching ini kan teman-teman pasti udah penasaran juga nih gimana bentuk coaching itu dalam pikiran teman-teman, itu pasti coaching itu kan menggurui atau mengapa. Nah, rencananya akan saya laksanakan dalam menjelang tanggal 4 ini Bu Ona. Jadi kebetulan minggu ini kita anak-anak udah ujian. Jadi pas di hari-hari Sabtu mungkin sudah bisa saya laksanakan Bu Emma. Bagus sekali, berarti hari Sabtu ya Bu Widya, lebih cepat, lebih baik gitu. Bagus Ya, sekali. insya Nah, Allah. tadi Ibu Widya menyatakan bahwasannya hari Sabtu. Siapa saja tuh yang terlibat Bu Widya? Yang pertama siapa? Ya, yang pertama kami rekan CGP yang berenam. Rekan CGP, terus? Itu Ibu kepala sekolah kalau dia tidak ada kegiatan, insya Allah dia selalu Cek ya. kegiatan itu. Terus para teman-teman, insya Allah rencananya karena ini coaching kan tidak terkait materi, Biona rencana kami juga akan mengundang tata usaha untuk kegiatan
kegiatan ini. Mungkin itu kira-kira yang terlibat, Ibu. Ya, bagus sekali ya Bu Widya rencananya dan aksinya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira nih saya juga akan melihat nih progres dari Ibu Widya bagaimana kegiatannya apakah berjalan dengan lancar atau gimana gitu. Saya juga akan mendengarkan apa ya ungkapan-ungkapan dari Ibu Widya yang sangat luar biasa dan kira-kira kapan nih waktu Ibu Widya akan cerita-cerita lagi sama saya nih? Oke Bu, saya juga pengen nanti ceritain gimana hasilnya setelah terkait teman saya yang mungkin punya paradigma begitu, bagaimana hasilnya setelah ada kegiatan coaching. Mungkin lepas tanggal 4, saya kan udah duda tuh tugas demon kita Bu Yona, jadi rencananya tanggal 5 saya hubungi Bu Yona, mudah-mudahan ada waktu ya. Dengan kesibukannya yang padat, Iya, mudah-mudahan Bu. masih sempat untuk saya curhat lagi ya. Iya, mudah-mudahan ya Ibu Widya. Nah, Ibu Widya, terima kasih sudah bercerita dengan saya. Saya senang sekali jadi pendengar cerita Ibu Widya dan mudah-mudahan kegiatan kita ini yang tadinya Ibu Widya ada yang mengganggu di pikirannya, di hatinya, mudah-mudahan berkurang ya Ibu Widya. Insya Allah udah plong kok Bu, udah menemukan solusinya, ternyata ada jalan keluar kok. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Widya sepertinya ini jadwal Ibu Widya masuk ya. Iya Bu. Iya, kasihan anak-anak sudah menunggu ya Bu Widya dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di hari Selasa tibanya ya waktunya ya Bu Widya. Iya, tanggal 5 ya Bu. Iya, nanti kita atur lagi jadwalnya ya Bu Widya. Ya, Bu Ana. Assalamualaikum Ibu Widya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, Bu Ana. Oke, terima kasih. Ya Bu Widya lagi. Oke, Bu Ana. Selamat sore Bu Ana. Selamat sore Ibu Widya. Kita coaching sebentar ya. Apa nih yang mau Bu Ana ceritakan? Kemarin Bu Ana telepon saya. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa meluangkan waktu, kata Bu Ana kan. Insya Allah hari ini waktu untuk Bu Ana deh. Terima kasih ya Ibu. Pertamanya sudah meluangkan waktu bagi saya. Kenapa saya menelpon Ibu? Karena berarti ada sesuatu yang urgent ya Bu. Yaitu saya kan guru BK Bu. Ternyata jadi guru termasuk agak sulit ya Bu ya. Karena guru BK kita menyelesaikan masalah sedangkan masalah kita tidak terselesaikan. Makanya saya minta tolong kepada Ibu Widya untuk sama-sama kita cari solusi agar beban pikiran saya ini berkurang ya Ibu Widya. Yang mana kemarin ada masalah antara anak A dan anak B, itu bertengkar ya Bu Widya. Dia bertengkar terhadap tidak ada masalah keluarga atau apapun, ya maklumlah masalah anak remaja seperti itu. Dan saya menyelesaikan, tidak ada memihak pada siapapun dan tidak ada menghakimi karena guru BK kan tidak boleh menghakimi dan harus menjadi penengah terhadap si kedua belah pihak. Dan saya tidak memihak siapapun karena saya ini sebagai mediator lah di sini. Tapi entah apa yang dibilang yang si B ini kepada orang tua dan kakaknya, sehingga orang tuanya tuh sangat emosi terhadap saya. Dia bilang anaknya dikeroyok lah, saya manggil bilang kata kasar, dan saya tidak pantas lah sebagai seorang guru BK seperti itu. Dan saya tidak terima dibilang seperti itu Bu Widya. Karena apa? Karena saya tidak ada melakukan seperti itu. Jadi itulah yang mengganjal di pikiran saya Bu Widya. Oke Bu Ana, sepertinya masalah Bu Ana itu selain kita sebagai seorang guru yang bisa menyelesaikan masalah, guru BK itu kan tempat gudangnya masalah ya Bu Ana. Nah sekarang tiba-tiba Bu Ana ketika sedang berusaha menyelesaikan masalah anak, ternyata tiba-tiba ada masalah baru yang muncul terkait masalah dengan orang tua. Begitu kan Bu Ana, karena mungkin bisa jadi kata Bu Ana tadi ada anak yang melaporkan kepada orang tua tentang informasi yang tidak benar terkait permasalahan dia di sekolah, yang mengatakan Bu Ana memihak lah, menghakimi kata Bu Ana tadi kan. Nah, jadi kira-kira tadi Bu Ana menceritakan begitu permasalahannya tadi ya Bu Ana. Iya Bu. Oke Bu Ana, ini karena percakapan kita singkat, jadi
apa yang Bu Ona sampaikan tadi, kira-kira Ibu Ona pengennya bagaimana antara masalah dengan anak, masalah dengan orang tua agar Bu Ona tidak merasa yang bersalah itu adalah Bu Ona sendiri, seolah-olah walaupun seperti yang Bu Ona udah sampaikan tadi, ini masalahnya sudah sampai kepada pihak sekolah dan saat kejadian pun Bapak Kepala Sekolah dan Wakil pun sudah memahami. Nah, menurut Bu Ona, bagaimana untuk memperbaiki agar menjadi pengganjal Bu Ona ini bisa Bu Ona lewati? Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Ona lakukan kira-kira? Sebenarnya sih Bu Widya, keinginan saya sangat sederhana sekali, yaitu adanya kolaborasi yang baik dengan orang tua, yang mana kita ketahui bahwasannya pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah ya kan Ibu Widya, karena sudah dikatakan pendidikan pertama itu adalah keluarga. Jadi keluarga lah yang utama. Jadi saya ingin orang tua dengan guru memiliki tujuan yang sama-sama ingin mendidik anak ke yang jalan yang benar, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi sama-sama mendidiknya seperti itu Bu Widya. Oke, mantap kali Bu Ona. Kalau di sini saya menangkap Bu Ona pengennya ada kolaborasi yang baik antara orang tua dengan guru, karena memang sejatinya memang seperti itu, karena bukan pendidikan itu bukan sejalan dari di sekolah saja. Kira-kira menurut Bu Ona bentuk kolaborasi yang bagaimana yang Bu Ona inginkan agar hal ini tidak terulang lagi lah kira-kira, karena kan kita tidak tertutup kemungkinan bisa jadi terjadi pada anak sekarang sih ada si B, bisa jadi si C dan si D. Kira-kira bentuk kolaborasi yang bagaimana yang Bu Ona inginkan? Kolaborasi yang baik gitu. Contohnya apabila anak punya masalah, hendaknya kan harus ditanya dulu, Bu, gimana nih Bu? Misalnya anaknya menangis nih pulang, Bu, gimana nih Bu? Anak saya menangis, ada apa itu? Saya sebenarnya Bu Widya sangat senang sekali apabila ditelepon atau di WA sama orang tua gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Kalau ada masalah anak menangis atau gimana, tanya sama anaknya, ternyata anaknya mungkin takut atau gimana dan sehingga menyalahkan guru, takut kena marah mungkin ya. Terus berbicara berbohong lah kepada orang tua sehingga orang tua marah gitu. Jadi yang saya inginkan hendaknya orang tua tuh tanya kepada guru gimana kejadiannya, kenapa. Kalau misalnya kejadian anak tuh di sekolah pasti sudah diselesaikan oleh majelis guru. Kan Ibu Widya juga merasakan seperti itu. Tidak mungkin lah kalau anak bertengkar kita biarkan saja gitu. Itu yang saya inginkan Ibu Widya. Oke, saya menangkap tadi Bu Ona pengen ada kolaborasi yang baik antara orang tua agar pengaduan dari anak ini tidak diterima mentah-mentah sama orang tua gitu tadi kayaknya Bu Ona ya. Jadi kalau dari cerita Bu Ona tadi kira-kira kita buat bagaimana ya? Kalau menurut apa Bu Ona baiknya kita bagaimana nih? Bu Ona inginnya kolaborasinya itu seperti apa gitu kan supaya Bu Ona merasa nyaman ketika ada permasalahan orang tua langsung bisa Bu Ona hubungikan karena Bu Ona pengen ada kolaborasi tadi kan. Saya juga terpikir ide seperti ini Bu Widya. Gimana kalau saya bikin grup di WA nomor orang tuanya, biasanya kan saya grup yang ada kan cuma nomor siswa gitu. Makanya saya bikin paguyuban grup orang tua, yang mana di sana isinya orang tua. Saya sebagai guru BK hendaknya memang harus akrab dengan orang tua dan membagikan perkembangan anak di sekolah dan kegiatan-kegiatan anak di sekolah ke grup tersebut. Dan juga apabila ada masalah yang pribadi yang sifatnya rahasia, mungkin saya akan bisa japri kepada orang tua yang bersangkutan apapun masalahnya kepada orang tua tersebut, sehingga nantinya saya berharap apabila ide ini sudah saya laksanakan, nanti orang tua tidak berpikiran negatif lagi kepada saya atau kepada guru-guru yang lain. Sebelum dia mendengar dari anaknya, dia juga sudah mendengar sebelumnya dari gurunya, seperti itu Bu Widya. Oke, saya keren lah Bu Ona kalau rencananya ini jadi dijalankan ya, berarti Bu Ona targetnya ada grup paguyuban ya. Jadi mungkin
di sekolah itu mungkin kebetulan Bu Ona mungkin ada menjadi menaungi sekitar 150 anak, berarti Bu Ona punya grup paguyuban anak yang 150 kan begitu maksudnya Bu Ona. Iya. Jadi sehingga Bu Ona bisa nanti langsung berkolaborasi dengan orang tua ketika ada permasalahan. Jadi maksudnya Bu Ona bisa langsung cerita saat kejadian. Mungkin begitu tadi Bu Ona pengennya ya. Jadi Iya, emang Ibu Widya. oke, itu bagus sekali Bu Ona, memang benar ya kadang-kadang apa yang terjadi di sekolah ketika hari itu sekarang kan banyak tuh dokumentasi itu jadi bukti fisik. Jadi apa yang Bu Ona resahkan supaya tidak terjadi miskonsepsi antara orang tua dengan anak itu dengan adanya grup WA itu bagus sekali itu menurut saya Bu Ona. Oke, kira-kira kapan nih Bu Ona mau mulai melaksanakan aksinya ini nih supaya masalahnya jangan nggak berlarut-larut juga, kan nggak enak anak juga mau ujian kan Bu Ona, kapan nih kira-kira? Ya mungkin secepatnya ya Ibu Widya, karena saya kan kemarin tuh kan ada biodata siswa gitu. Ada nomor HP-nya sudah ada, tapi tertulis gitu. Jadi mungkin akan saya laksanakan Jumat kalau nggak Sabtu Bu Widya. Oke, Karena kan kebetulan anak saya juga ujian hari Senin tanggal 4. Jadi kalau dapat ini tidak jadi beban pikiran bagi saya terutama kepada siswa, nanti kan nggak konsen kan kalau ujiannya, kalau memang masih ada yang mengganjal di pikirannya gitu. Saya takutnya tidak hanya saya yang terpikir gitu, takutnya dia juga terpikir, oh nanti ibunya marah gitu, karena kakaknya kayak gitu. Saya takutnya seperti itu, walaupun kita nggak marah ya Bu Widya. Gitu. Mana ada guru yang mau marah Mbak Bu Ana. Iya. Iya, kita Iya. ingin masalah ini siswa aman, nyaman di sekolah, karena target kita pasti ingin menyelesaikan masalah, apalagi guru BK itu guru dengan judulnya masalah ya pasti ingin Iya. masalahnya cepat selesai. Oke Iya. Bu Ana, jadi dari pembicaraan kita hari ini gimana perasaan Bu Ona dengan permasalahannya yang pelik sekali tadi ya? Kira-kira Bu Ona sudah menemukan solusinya? Sudah Ibu, saya sangat lega sekali. Ternyata saya tadi berpikiran kalau masalah saya ini jalannya tuh buntu sekali ya Bu. Tapi setelah berbicara dan sharing dengan Ibu Widya, ternyata saya sendiri dapat apa ya, menemukan ide. Iya, Iya. solusi. Ternyata Iya, bukan ada lagi. ide, ada solusinya ternyata. Jadi setiap ada masalah pasti ada solusinya, ya kan begitu Bu Widya? Semangat Bu Ona, karena saya yakin guru BK itu guru yang paling luas hatinya. Jadi saya yakin Bu Ona bisa menyelesaikan masalah itu. Insya Oke, Allah Ibu Widya. oke, nanti setelah tanggal 4 lah ya Bu Ona. Saya pengen dengar lagi gimana nih, mudah-mudahan masalah dengan orang tua sudah selesai. Ketika ada orang tua selesai, pasti masalah dengan anak sudah selesai. Mudah-mudahan saya mendengar berita bagusnya ya Bu Ona. Nanti Amin. Ya. tanggal 5 kita kontak-kontakan lagi ya. Iya Bu Widya. Oke. Tunggu jawaban baiknya dari Bu Ona. Oke Bu Widya. Semangat Bu Ona. Kita Iya masuk Bu ke Widya. jam berikutnya. Kita mungkin melaksanakan tugas masing-masing ya Bu Ona. Iya Bu Widya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Widya. Sama Bu Ona.